Sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, Panji Gumilang kembali lagi ingin menjerumuskan jamaahnya melalui khutbah Jumatnya di tanggal 28 Mei kemarin, di mana dalam ceramahnya beliau mengatakan, "Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun." Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedang kamu mengetahuinya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 42. Sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, Panji Gumilang kembali lagi ingin menjerumuskan jamaahnya melalui khutbah Jumatnya di tanggal 28 Mei kemarin, di mana dalam ceramahnya beliau mengatakan akan menempatkan nisa di barisan sholat sebelah kiri paling depan. Beliau menempatkan nisa di sebelah kiri paling depan karena menurut beliau laki-laki dan perempuan jangan dipisah-pisahkan. Di sini ya memang ada lembaga politik, ada lembaga karismatik dalam kehidupan sosial itu. Lembaga karismatik itu memang tidak bisa merubah dengan dirinya duduk di kursi kekuasaan, tapi bisa merubah dengan gagasan. Ya, katakanlah lembaga pendidikan ini lembaga karismatik. Jadi jangan ikut-ikut menjadi lembaga politik. Nah, jangan. Maka nanti Jumat depan ini yang badal imam. Kemudian sayap kanan bisa sayap kiri gereja. Itulah inna itu benar-benar sesungguhnya al muslimin wal muslimat gak boleh dipisah-pisahkan. Kalau ada yang misah-misahkan, mungkin itu madhab sejarah zaman gak tahu kita, karena gak bisa ditelusuri. Tapi jujur saja teman-teman, meskipun bisa ditelusuri, Panji Gumilang akan merubah sejarah itu dengan gagasannya, atau dengan pemikirannya, atau dengan nafsunya sendiri. Dengan begitu nama beliau akan semakin membumi sampainya ke langit. Atau seperti tafsirannya tentang haji, yang menurut saya perkataan beliau tentang haji itu tidak hanya didengar oleh orang Indonesia saja, tetapi sampainya juga ke Arab Saudi. Suci, Indonesia tanah suci. Nggak usah mau mati di tanah suci yang jauh, di Indonesia. Hidup dan matimu di Indonesia, tanah suci. Otak orang Indonesia hari ini banyak yang salah memahami tanah suci karena tidak membaca lagu kebangsaannya. Bayar sekarang 35 juta. Yang sepuh-sepuh berangkat mudah-mudahan mati di tanah suci. Di mana itu? Di Mekah atau di Madinah? Tahu anak-anakku? Orang yang mati di Mekah dilonjorkan saja bro, tidak ada tanda. Mau yang begitu kok bayar 35 juta? Indonesia tanah yang suci. Dan ini tidak keluar dari ajaran agama. Tidak keluar. Kullu ardin masjidun. Semua tanah masjid itu suci, boleh untuk sholat. Walaupun tidak ditulis kullu ardin masjidun, berani Indonesia tanah yang suci. Sebelum membahas pandangan sejarah yang 8 kacamata, sekarang mari kita baca sejarah pandangan ilahiyah. Saudara-saudara, pandangan ilahiyah ini ternyata merujuk 2000 plus 3000, 5000 tahun yang lalu, atau mungkin 6000 tahun yang lalu. Tatkala Quran mengadopsi ungkapan Sayyidina Ibrahim dalam Al-Quran. Pandangan ilahiyah yang dimaksudkan oleh Panji Gumilang ini adalah apa yang kita kenal, apa yang kita ketahui, apa yang kita yakini sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, ya teman-teman. Yang mana menurut Panji Gumilang, pandangan ilahiyah adalah perkataan Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran.
cerita tentang perjuangan Ibrahim yang penuh dengan tantangan-tantangan. Dilukiskan dalam Quran, wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimat. Tatkala Ibrahim diuji dengan berbagai macam ujian. Terserah kalimat itu diterjemahkan apa, tantangan kah, ujian kah. Fa'atammahunna, Ibrahim setapak demi setapak menyempurnakan ujian itu. Baru ungkapan inni ja'iluka linnasi imama. Ini itu sejarah. Kalau kita libatkan kepada kekuasaan yang ilahi, inni ja'iluka imama. Oh, pantas kamu jadi orang yang terdepan. Imam itu orang yang terdepan. Jangan khawatir, wah ini imam anu. Yang nggak ngerti, orang yang terdepan itu imam. Jadi kalau Anda menyebutkan imam fulan tapi tidak mengerti, itu namanya khayal, ditaruh di depan. Inni ja'iluka linnasi imama. Aku jadikan engkau sejarah ini menjadi orang terdepan di bangsa-bangsa. Nabi Ibrahim ini orang yang memikirkan generasi. Maka sejarah ditanya, qala, berkatalah Ibrahim, wa min dzurriyyati, bagaimana dengan generasi belakangku nanti? Qala, sejarah mengatakan la yanalu ahdiz zalimin, gak bakalan mendapatkan apa-apa orang yang zalim. Zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lah kalau meletakkan nisa di masjid sejajar itu pada tempatnya. Kalau beraninya meletakkan muslimat di kondangan, itu bukan tempatnya. Berani, mengapa? Karena bukan di masjid. Kondangan, coba orang kondangan, jubel-jubel itu bukan pada tempatnya. Ini pada tempatnya masjid. Baik itu istilahan, lughatan, wa syara'an, pada tempatnya. Nah kok nggak berani menempatkan sesuatu pada tempatnya? Itulah jawaban sejarah yang disampaikan oleh Ibrahim alaihissalam. Tatkala bertanya pada sejarah, wa min dzurriyyati, kata sejarah, la yanalu ahdiz zalimin, gak bakal dapat apa-apa orang yang tidak bisa meletakkan diri pada tempatnya. Jadi jelas sekali ya teman-teman, maksud saya karena setahu saya, menurut Panji Gumilang hanya dia sendiri yang tahu sejarah. Makanya beliau dengan beraninya, dengan rasa tidak ada rasa malunya mengubah syariat peribadatan Nabi Muhammad. Dan saya kira dia juga mengerti atau tahu dengan sejarah Nabi Muhammad SAW. Apakah di masanya Nabi Muhammad pernahkah Nabi kita meletakkan nisa di depan sejajar dengan kaum laki-laki, yaitu pada saat melaksanakan sholat berjamaah? Menurut saya tidak ada ya teman-teman. Sejarah Nabi Muhammad saja banyak yang Panji Gumilang rubah atau buatkan cerita dengan ceritanya Panji Gumilang itu sendiri. Lalu bagaimana dengan sejarah Nabi Ibrahim yang dikisahkan Allah di dalam firman-Nya, yaitu di dalam Al-Quran itu sendiri? Kepada Panji Gumilang, jangan artikan firman Allah setengah-setengah atau sepenggal-sepenggal, karena yang demikian itu akan membuat Panji Gumilang kehilangan sejarahmu secara keseluruhannya, yakni sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran itu sendiri. Sebagai penutup, wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedang kamu mengetahuinya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 42.